Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbun Kartunada, absen 24 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dampak positif dan negatif terhadap kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, pengertian iptek. Yang kedua, dampak positif terhadap iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, dampak negatif terhadap iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Yang kedua, dampak positif terhadap iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Di sini saya mengambil beberapa hal. Yang pertama, peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Semakin tingginya akurasi dan teknologi yang digunakan bersifat akuntabilitas baik melalui perangkat keras seperti komputer dan software yakni sistem terkait, maka dunia persenjataan negara pun semakin kuat dan akurat dalam melindungi negara. Yang kedua, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi melalui teknologi canggih yang bisa dijangkau bahkan diretas dengan teknologi, maka hal ini dapat mempercepat pengambilan keputusan terkait kebutuhan pertahanan dan keamanan sebuah negara. Yang ketiga, pemerolehan personel militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Yang keempat, penggunaan program kecerdasan buatan untuk menstimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Seperti yang kita ketahui, maraknya artificial intelligence sedikit banyak mereplika kepintaran manusia, bahkan terkadang ilmu ini bisa di atas kemampuan rata-rata manusia. Maka dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini akan membuka peluang lebih besar akan keberhasilan menyerang musuh. Yang kelima, mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi, contohnya internet. Memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan negara dengan media informasi kerap terjadi. Namun hal ini dapat diretas dengan internet positif ataupun juga pemblokiran konten yang sekiranya dapat memecah belah negara. Ini adalah contoh dampak positif iptek pada bidang Hankam. Yang terakhir, dampak negatif terhadap iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Yang ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Dan yang terakhir, berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal atau Weapon of Mass Destruction atau WMD, seperti senjata nuklir dan senjata biologi, dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini adalah contoh dampak negatif iptek terhadap bidang Hankam. Di sini saya juga menambahkan cara mengatasi pengaruh iptek di bidang pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, mempercepat persatuan dan kesatuan bangsa dengan sering mengadakan kegiatan yang mengikut sertakan antara pihak pertahanan bangsa dengan rakyat. Yang kedua, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Dan yang terakhir, perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.